kabarnya hari ini? Semoga perasaan Anda hari ini senang dan ceria ya, seperti cuaca hari ini. Dan tentunya seperti kita berdua yang ada di studio, yang senang sekali untuk menyapa Anda pagi hari ini bersama saya Novia Putipama. Dan saya Ina Rosalin, dan sudah memasuki di minggu kedua bulan puasa nih pemirsa. Harus tetap semangat pastinya bersama dengan kita di sini di pagi hari, hanya di Obrolan Pagi, Sarapan Informasi Pagi Anda. Ya pemirsa, berita hari ini terancam longsor. 3 rumah milik warga di Temanggung, Jawa Tengah terpaksa dikosongkan. Dari 3 rumah terdampak, 1 diantaranya mengalami kerusakan parah. Dapat. Inilah detik-detik saat sebagian material rumah milik warga ambruk akibat tanah longsor. Untuk mengantisipasi adanya korban jiwa, sejumlah warga terus melakukan penjagaan di sekitar lokasi dan memasang plastik terpal pada bagian rumah yang sudah tergerus. Sementara itu, seluruh barang pemilik yang berada di dalam rumah saat ini sudah dibawa keluar dan dibawa ke tempat yang lebih aman. Saya sudah pergi. Kalau kemarin ada kejadian ini, saya di pasar, tidak di sini. Lantas jam 3 ada kejadian itu, Oma berontak, saya pulang. Kalau rumah dari luar itu ada yang mau buat musola, ada yang rest area. Di sini ada berapa rumah mas yang terdampak akibat longsor ini? 3 rumah. Wah, Ya, belum sampai puluhan juta atau ratusan juta mungkin? Ya, ratusan. Aksi pelaku spesialis pembobol toko berhasil digagalkan oleh warga di Desa Tawang, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ya, pelaku tertangkap basah saat sedang bersembunyi di atas plafon. Jangan bawa senjata lo ya. Jangan bawa senjata. Bang. Mana nih, Bang? Hei. Tangan. Mancing gue. Angkat tangan. Jangan ada yang main tangan ya. Ayo mundur sih. Lari dari jerat hukum, kandas. Meskipun sudah bersembunyi di atas plafon, dirinya akhirnya menyerahkan diri setelah dikepung oleh polisi dan warga. Warga yang geram berusaha untuk menghakimi pemuda yang tertangkap basah ini. Beruntung petugas berhasil menenangkan dan menyuruh warga untuk mundur. Dari keterangannya, pelaku bersama 3 orang lainnya yang masih anak-anak sudah 3 kali membobol toko yang sama. Pelaku kemudian dibawa ke Polres Kediri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak hanya dirinya yang menggantung, nasibnya juga kini tergantung alias penyelidikan polisi. Sebenarnya para pelaku ini melakukan 3 kali dalam seminggu karena dari korban sendiri sudah membuat LP dengan tindak pidana yang sama, yaitu tanggal 20, 24, dan tanggal 27. Nah pada saat tanggal 27 itu kebetulan si korban yang pekerja toko ini masih ada dalam toko. Ketika mendengar suara suara ribut di atas plafon, dari korban langsung menelpon Polsek Wates, lalu anggota unit Reskrim Polsek Wates mendatangi TKP. Kebetulan si pelaku ini masih di dalam plafon. Dan pada saat mau diamankan oleh anggota Polsek, pelaku ini sempat mau dihajar massa. Tapi untung dari anggota Reskrim dan anggota Polsek Wates cepat untuk mengamankan pelaku untuk segera diamankan ke Polres. Sudah ditangkapnya bergelantungan di plafon, nasibnya digantungin di penjara. Kira-kira statusnya menggantung nggak ya? Nah mungkin ya, mungkin ini karena masih kecil, anak-anak pelakunya mungkin ini cita-citanya mau jadi pemain akrobat kali. Mungkin bisa jadi ya. Gantung-gantung gitu ya, tapi jadi untungnya betul. selamat loh mereka.
Tidak berpikir panjang ya. Nah pemirsa, kita akan beralih ke informasi lainnya. Tim SAR gabungan kembali menemukan satu korban kapal pengangkut BBM MT Christine yang terbakar di perairan Pantai Ampenan, Mataram, NTB. Ya, korban ditemukan mengambang di sekitar perairan Jeranjang, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Jenazah korban kapal pengangkut BBM MT Christine yang terbakar di perairan Pantai Ampenan, Mataram, NTB ditemukan dalam kondisi utuh lengkap dengan pakaian kerja. Korban langsung dievakuasi dengan perahu karet dan dibawa ke pelabuhan penumpang ke Daro Lembar. Korban ditemukan oleh nelayan yang sedang mencari ikan. Sebelumnya, 2 jenazah korban telah ditemukan mengambang di tengah laut dan di dalam kapal dalam keadaan tidak utuh. Jasad juga telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Nusa Tenggara Barat untuk diidentifikasi. Pada saat pukul 08.30 korban berhasil kita temukan dan berdasarkan informasi dari nelayan yang berada di sekitar situ kita langsung mengarah ke posisi korban. Ya, ini miris sekali ya Ocha, rasanya sedih sekali melihat ada korban seperti ini. Namanya setiap pekerjaan pastinya tentunya ada resiko ya. Ya, tepat sekali, tapi alhamdulillahnya masih ditemukan jenazahnya dengan keadaan utuh ya. Paling tidak memberikan rasa sedikit lega ya kepada keluarga yang ditinggalkan. Betul sekali. Baiklah pemirsa, gelaran pasar murah di lapangan Karangpule, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat diserbu warga. Ya, lantas dalam hitungan menit berbagai komoditi pasar tersebut ludes terjual. Warga berbondong-bondong membeli berbagai kebutuhan pokok dalam gerakan pangan murah yang digelar Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB ini. Ada beras, cabai, minyak goreng, telur, hingga daging dan komoditi lainnya yang dijajakan dalam gelaran ini. Semuanya habis terjual dalam hitungan menit. Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB, Abdul Aziz, mengatakan gerakan ini digelar dalam rangka pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas pasokan harga pangan selama bulan Ramadan. Sementara itu, warga mengaku sangat terbantu dengan gerakan pangan murah karena harga yang harus mereka bayar untuk kebutuhan pokok ini relatif lebih murah. Stabil dan harga berapa sih? 35 sekarang hari ini. Kalau dibandingkan dengan di pasar gimana? Saya kira 25. Apalagi di jelang mau lebaran atau apa itu? Sekarang Menurut Kan udah ini biasa. harapan Daripada yang kemarin-kemarin itu kan ini lebih murah. lebih murah ya. Kalau bisa. Sampai jelang lebaran. Ya. Tapi kan ini udah puasa, biasanya belum puasa kan udah apa namanya? Udah ada. Kemarin udah ada. Ya, ini namanya berkah Ramadan Berkah ya, Ramadan. karena komoditi semakin meningkat dan dijual pun harganya murah ya, jadinya Betul Ocha, mudah-mudahan sekali. nanti setelah Ramadan juga ada nih yang namanya penjualan yang murah harganya. Betul sekali. Mau tahu gimana caranya? Pokoknya kalau di situ ada ibu-ibu yang berkumpul, pasti ada Pasti diskon ya, atau ada barang yang diskon. dijual murah ya. Bener banget Ocha. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Meskipun masa awal Ramadan, kelayakan kendaraan yang mengangkut pemudik sudah mulai diperhatikan. Untuk itu, unit pengelola pengujian kendaraan bermotor Ujung Menteng sengaja menyiapkan mobil uji kir keliling di terminal Pulau Gebang. Ya, langkah ini diharapkan dapat meminimalisir angka kecelakaan hingga zero accident. Guna mendukung lancarnya arus mudik tahun 2023, unit pengelola pengujian kendaraan bermotor Ujung Menteng menyiagakan 1 unit mobil uji kir keliling di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur kemarin siang.
Mobil uji kir keliling ini sengaja disiapkan guna mendukung pengujian kelayakan bus angkutan lebaran selama arus mudik 2023. Dalam penerapannya, bus yang sudah habis masa uji saat dilakukan pemeriksaan akan langsung diminta untuk melakukan uji kendaraannya. Sementara itu, petugas gabungan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Perhubungan serta pihak kepolisian menggelar ramcek terhadap kendaraan angkutan umum di Terminal Tipe A, Ciakar, Sumedang, Jawa Barat. Seluruh kendaraan umum yang masuk ke dalam terminal dilakukan uji kelayakan oleh petugas. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan sejumlah pelanggaran, diantaranya belum dilengkapi surat-surat kendaraan, serta tak jarang pula kendaraan yang elemennya harus diganti. Diharapkan langkah ini dapat meminimalisir angka kecelakaan hingga zero accident. Ada beberapa temuan. Dari temuan itu kita lakukan pembinaan dan beberapa kita lakukan peringatan kepada pemiliknya untuk bisa melakukan tindak lanjut dari yang kita temukan. Antisipasi angkutan lebaran. Jadi dalam angkutan lebaran ini kita menganggap bahwa nanti masyarakat itu akan banyak menggunakan angkutan umum ya. Nah itu jadi kita mengantisipasinya dengan memeriksa kelengkapan administrasi maupun kelayakan kendaraan. Jelang mudik lebaran nih pemirsa, petugas ini memang harus ya memperhatikan kelayakan kendaraan. Nah kita nih para pemudik juga harus mulai cek kendaraan atau ketersediaan tiket. Nah benar banget Ocha. Nah, spesial untuk Anda pemirsa, kita akan berikan informasi langsung ketersediaan tiket di terminal. Sudah ada tim liputan B-Universe, Teresia Silalahi di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, dan ada Heru juga di Terminal Baranang Siang, Bogor. Halo Tere dan Heru, apa kabarnya pagi ini? Boleh kita mulai kulik informasi dari Tere terlebih dahulu ya. Tere, bagaimana ketersediaan tiket di sana? Ya, selamat pagi Ocha dan juga Putih. Saat ini saya sedang berada di Terminal Kalideres, di mana memang Terminal Kalideres ini merupakan terminal yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk dapat mudik Lebaran 2023. Jika dilihat dari pantauan kami hingga saat ini masih banyak armada bus yang sedang berhenti, tetapi masih sepi penumpang. Dikarenakan memang saat ini masih menjalani puasa Ramadan baru seminggu dan juga masih menjalani hari-hari efektif dan juga masih belum mendekati mudik Lebaran. Dan kami tadi sempat juga berbincang dengan staf humas dari Terminal Kalideres yaitu Hendra, mengatakan memang mereka sudah menyediakan banyak untuk tiket-tiket untuk Terminal Kalideres ini, tetapi sampai saat ini masih 3% saja para penumpang yang baru membeli tiket di Terminal Kalideres ini. Dan juga memang tadi kami sempat berbincang kota yang banyak diminati oleh masyarakat adalah Kota Jawa dan juga Sumatera. Dan kami juga sempat berbicara dengan staf humas dari Kalideres yaitu Hendra. Mereka mengatakan bahwa tiket-tiket yang sudah disediakan akan dilakukan pesanan dari online dan juga offline, dan pesanan tersebut akan disediakan sesuai dengan armada bus masing-masing. Dan juga tadi kami sempat berbincang pembeludakan adanya tiket ini akan terjadi sekitar H- seminggu dari Lebaran. Dan juga kami tadi juga sempat berbincang dengan Terminal Kalideres, mengatakan demi untuk kelancaran adanya mudik 2023 ini para humas dan juga staf akan melobi para armada untuk mengecek rem cek yang ada pada bus mereka masing-masing untuk dapat melancarkan mudik Lebaran 2023. Dan juga tadi kami sempat mendapatkan himbauan dan memberikan peringatan untuk para calon penumpang untuk dapat membeli tiket mudik dengan tiket resmi dan juga pada karyawan yang sesuai logo armada masing-masing. Ya, Ocha dan juga Putih. Baik, terima kasih Tere atas laporan Anda. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan beralih ke Heru. Halo Heru, bagaimanakah kondisi ketersediaan tiket di Terminal Baranang Siang? Silakan dengan laporan Anda. Baik, Putih dan Ocha dan para pemirsa, kalau Anda lihat di belakang saya ini adalah bus-bus yang melayani perjalanan untuk jarak jauh seperti ke Cirebon, ke Semarang, ke Jogja, ke Jawa Timur.
Tadi pagi, tadi saya sempat memantau ke loket-loket penjualan tiket begitu yang berada di lantai 2 di atas lokasi terminal ini. Saya pantau memang sudah mulai terjadi kenaikan, tetapi untuk tiket sampai saat ini masih tersedia cukup begitu, karena peningkatan juga belum seberapa. Tadi saya sempat berbincang juga yang mengalami peningkatan saat ini memang bukan perjalanan mudik, tetapi perjalanan menuju mempersiapkan Lebaran gitu. Seperti para orang tua yang akan menjemput anak ke pesantren-pesantren di Jawa Tengah maupun Jawa Timur seperti itu. Nah, untuk perjalanan mudik di terminal Barengan Siang ini umumnya melayani jalur-jalur sedang, yaitu jalur dari Bogor menuju ke Cirebon, Bogor menuju Jogja, Solo maupun sampai Surabaya begitu ya. Saat ini kami pantau sudah mulai terasa kenaikannya, tapi belum begitu signifikan gitu. Dan saya pantau juga untuk tiketing masih aman dan belum ada penambahan bus. Biasanya penambahan bus ini akan dilakukan pada H-1 ya, menjelang Lebaran begitu. Putih. Ya, baik. Terima kasih Heru atas informasinya yang langsung melaporkan dari Bogor, dan terima kasih juga untuk Tere tadi sudah melaporkan dari Jakarta ya Ocha ya. Iya, tepat sekali. Selamat kembali bertugas dan harus menjaga kesehatan ya. Nah, ini sudah mulai mikir-mikir mau mudik kemana dan kemudian mencari-cari tiket, jangan sampai kehabisan tiketnya ya. Betul sekali, harus sudah dipersiapkan dari sekarang. Kalau bisa mau beli tiket dari sekarang juga boleh ya Ocha ya. Boleh sekali ya. Nah, pemirsa, kita akan beralih ke informasi lainnya. Ada video nih ya, penghadangan taksi online di kampus 3 Universitas Islam Negeri UIN Imam Bonjol Padang, viral di media sosial. Ya, dan polisi menangkap 4 pelaku karena dinilai adanya aksi premanisme. Astagfirullahaladzim. Jangan dong. Bang. Jangan. Bang itu bang. Ada kok. Berhenti na bang, iya, berhenti kok. Nagarakan nila sa pinagkantar tadat. Ang kay tuli. Ikopet betul nga. Dari rekaman video, tampak sejumlah tukang ojek menghadang kendaraan online yang melintas. Pengendara mendapatkan perlakuan kurang mengenakan hingga perusakan kendaraan saat membawa penumpang. Diketahui kendaraan angkutan online ini dilarang mengambil penumpang di area kampus Universitas Islam Negeri 3 atau UIN 3, Imam Bonjol Padang, Sungai Bange, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Selain itu, di lokasi juga terdapat spanduk berisi peringatan dan larangan beroperasi bagi kendaraan online. Dari peristiwa ini, polisi mengamankan 4 pelaku karena dinilai adanya aksi premanisme. Penertiban pelang yang dibuat oleh komunitas ojek di Sungai Bange ini yang dilarang angkutan umum atau angkutan online mengambil atau membawa penumpang di sini. Negara harus di atas preman dan ini harus kita basmi dan harus kita tertibkan supaya ini bisa berjalan dengan baik. Dan apabila ini dibiarkan akan terganggu proses belajar mengajar. Nah, bulan puasa baiknya kita nggak usah anarkis atau adanya perilaku premanisme ya Ocha ya, karena kan kita juga sebagai pengguna ojek online atau taksi online ya, harus merasa aman saat berkendara di jalanan tentunya. Iya, tepat sekali ya. Semoga aksi-aksi ini tidak lagi terjadi ya, untuk kenyamanan dan juga keamanan kita bersama. Baiklah Putri dan juga pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Ini meski mudik Lebaran masih jauh ya, tapi kita semakin mendekati momen mudik Lebaran. Nah, mudik Lebaran tahun ini diperkirakan mobilitas masyarakat yang mudik akan lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Nah, di Kudus, Jawa Tengah, beberapa jalan untuk jalur mudik mengalami kerusakan yang cukup parah. Bagi pengendara yang akan melintasi ruas jalur Pantura di Kudus, Jawa Tengah, harap waspada karena jalan rusak parah akibat banjir.
Kondisi jalan tidak merata terlihat di jalan keluar Kabupaten Kudus atau setelah terminal induk Jati Kudus. Meski jalan rusak ini diuruk dengan tanah, pengendara wajib ekstra waspada karena jalanan bergelombang. Ya, kondisi serupa juga terjadi di jalan lingkar belakang Hotel Gripta Kudus, Jawa Tengah. Kerusakan jalan ini terjadi akibat tergerus air banjir yang menggenang cukup lama beberapa minggu yang lalu. Jadi di wilayah Jati adalah wilayah yang ketika kita dari Kabupaten Semarang masuk itu langsung masuk wilayah Jati. Rata-rata dalam rangka menjelang arus mudik ini ada beberapa titik di wilayah Jati yang memang kondisi jalannya masih terdapat kerusakan akibat hujan dan saat ini memang masih proses. Baiklah pemirsa dan juga Putih, kalau misalkan ada rencana buat mudik ya, akan lebih baik kita harus memperhatikan tidak hanya kendaraan saja, tetapi juga bagaimana jalurnya. Lalu lintas hari ini ya, Ocha, benar sekali. Iya, tepat sekali. Nah, baiklah pemirsa, selanjutnya kita akan cek ya bagaimanakah kondisi lalu lintas hari ini. Nah, kali ini sudah ada Brigadir Treslinda di daerah Santa, Jakarta Selatan. Halo, selamat pagi Brigadir Treslinda. Bagaimanakah kondisi lalu lintas di sana? Silakan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Putri dan juga Ocha di studio. Saat ini saya berada di Simpang Santa, Jakarta Selatan, akan melaporkan langsung bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini pada pagi hari ini. Dan memang pada pagi hari ini sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan berkaitan dengan jam berangkat perkantoran. Terkhusus kendaraan dari arah Prapanca yang akan mengarah ke Blok M maupun yang akan mengarah ke Pancoran saat ini mengalami antrian di belakang traffic light sepanjang 200 meter, di mana dominasi kendaraan juga pada pagi hari ini didominasikan oleh kendaraan roda 2, baik roda 2 maupun roda 4. Dan kemudian arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan mengarah ke Blok M saat ini mengalami antrian di belakang traffic light juga sepanjang 250 meter, sementara kendaraan yang akan berbelok kiri ke arah Prapanca dalam keadaan ramai cenderung padat. Kami harapkan bagi para pengendara yang menunggu antrian di traffic light agar tidak parkir memakan badan jalan hingga ke ruas jalan sebelah kiri untuk memberi jalur bagi pengendara yang akan berbelok arah mengarah ke Prapanca untuk menghindari terjadinya antrian kendaraan. Sementara untuk arus lalu lintas dari arah Blok S yang akan mengarah ke Pancoran saat ini terlihat cukup lancar, begitupun lalu lintas dari arah Blok S yang akan mengarah ke Blok M saat ini dalam keadaan ramai lancar. Kami harapkan agar selalu bersabar dalam menunggu antrian di traffic light serta tidak menggunakan ponsel dalam berkendara karena hal ini dapat mengganggu konsentrasi Anda. Dan pemirsa, memang masih kami temui pelanggaran-pelanggaran kasat mata seperti berkendara tidak menggunakan helm, melawan arus, bahkan tidak sedikit pengendara yang nekat menerobos lampu merah. Untuk itu kami harapkan agar selalu tertib dalam berlalu lintas, mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang ada untuk menghindari penilangan secara etle mobile maupun etle statis yang akan mengcapture pelanggaran Anda melalui handphone anggota kami di lapangan maupun melalui kamera etle statis yang sudah ada terpasang di ruas jalan. Kemudian berdasarkan data SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam sampai pagi ini terjadi 162 kasus laka lantas yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia, 14 luka berat dan 121 luka ringan. Dari 162 laka lantas tersebut 63,4% terjadi pada siang hari. Untuk itu kami himbau agar tetap berhati-hati di jalan dan kami harapkan untuk selalu berlalu lintas dengan baik dan benar untuk bertanggung jawab akan keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Kemudian sebagai informasi dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, Polri telah menyiapkan program mudik gratis Polri Presisi bagi masyarakat Jakarta yang akan pulang kampung halaman untuk merayakan Idul Fitri 2023. Tersedia 500 unit bus mudik gratis dengan tujuan Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman mengatakan pendaftaran mudik gratis akan dibuka sejak tanggal 29 Maret hingga 12 April mendatang. Nantinya masyarakat bisa daftar melalui seluruh Samsat, Gerai Samsat, dan Gerai SIM yang berada di wilayah Polda Metro Jaya. Dan juga kami himbau bagi Anda. Ya baik, terima kasih Ocha dan juga Putri di studio. Selamat pagi dan salam presisi.
Terima kasih Brigadir Treslinda atas informasinya dan salam presisi. Ya itu tadi update arus lalu lintas hari ini ya Ocha, mungkin bisa jadi patokan buat pemirsa di rumah yang ingin berkendara atau mau berjalan-jalan kemana gitu misalnya. Iya, tepat sekali ya. Ingin beraktivitas atau ingin melakukan kegiatan apapun ya, ada baiknya untuk menyaksikan atau mengupdate informasi seputar jalanan yang Anda akan lalui. Betul sekali. Dan pemirsa, berikutnya kita akan cek nih apa aja yang sedang menjadi trending topik di Twitter ya. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi obrolan pagi Anda bersama kerabat dan rekan kerja nanti. Yang pertama ada tagar U20 harus jadi batal. Beberapa hari terakhir jagat maya diramaikan oleh perbincangan tentang kemungkinan Indonesia menjadi tuan rumah perhelatan sepak bola dunia U20. Namun FIFA akhirnya resmi mencabut Indonesia sebagai tuan rumah. Selanjutnya berita yang tengah viral ada tagar polisi kaya. Nah, hal ini buntut dari Kapolsek Siantar Utara AKP Manaek Ritonga yang pamer harta di media sosial dan memiliki harta kekayaan lebih dari 11 miliar. Bahkan lebih kaya dari Kapolri sendiri. Tagar cuti bersama juga sedang ramai di jagat maya. Pemerintah menetapkan tanggal cuti bersama maju. Jadi bagi karyawan yang ingin mengajukan cutinya, mungkin bisa mulai tanggal dari 19 April 2023 ya. Nah, itu dia ya beberapa trending topik yang bisa menjadi bahan perbincangan Betul atau obrolan sekali. Anda pada saat menunggu buka puasa. Tapi yang aku tuh sangat menarik sekali yaitu mengenai cuti lebaran. Cuti lebaran. Kenapa itu Ocha? Udah nggak sabar ya buat cuti? Bukan itu justru. Jadi? Yang lainnya cuti, aku kerja. Itulah namanya resiko pekerjaan. Kalau memang cinta sama pekerjaan ya udah ya kita jalani aja ya jalanin Ocha aja ya. ya, syukurin aja ya pemirsa ya. Nah pemirsa, kita juga ada informasi selengkapnya nih ya tentang pergeseran cuti bersama. Pemerintah memang secara resmi telah merevisi cuti bersama Hari Raya Lebaran melalui SKB 3 Menteri. Ya, pertimbangan menggeser cuti bersama dan menambah 1 hari libur dilakukan untuk menghindari penumpukan dan kemacetan pada saat Lebaran Idul Fitri mendatang. Menteri dari Menpar RB Azwar Anas, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mendatangi gedung Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Ketiga menteri ini dipanggil untuk merevisi surat keputusan bersama 3 menteri tentang hari libur dan cuti bersama tahun 2023. Ketiga menteri tersebut juga melakukan penandatanganan terhadap SKB 3 menteri yang baru disaksikan oleh Menteri PMK Muhadjir Effendi. Sementara itu hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan memperkirakan 123 juta orang akan mudik dan mobilitas warga ini mengalami kenaikan drastis dibandingkan tahun lalu. Tahun 2023 itu ada revisi rencana libur bersama dalam rangka Idul Fitri tahun 2023. Saya sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah melaksanakan rapat tingkat menteri guna mengevaluasi SKB 3 Menteri tentang hari libur dan cuti bersama tahun 2023. Rapat dihadiri oleh Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Abdullah Azwar Anas, kemudian Ibu Menteri Tenaga Kerja, Ibu Ida Fauziah, dan Gus Menteri Agama, Gus Yakut Khalil Qomas. Yang kedua, rapat tingkat menteri ini dilaksanakan guna menindaklanjuti arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo pada rapat internal tanggal 24 Maret 2023. Nah, ini solusi yang lumayan bagus, menggeser hari. Mungkin bisa ditambah juga jadi beberapa hari, jadi liburnya lebih lama gitu ya. Terusan ya. Terusan jadinya. Namun apapun itu kita semuanya pasti sangat excited sekali ya. Karena untuk lebaran kali ini berbeda dibandingkan dengan lebaran-lebaran tahun sebelumnya. Betul. Yang dimana kita masih terkena dampak pandemi ya. Betul. Nah pemirsa dan juga Putih, nah ini kita bertepatan dengan Hari Film Nasional ya. Kita akan mengetahui profesi-profesi yang mendukung terwujudnya sebuah film. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Obrolan Pagi, Sarapan Informasi Pagi Anda.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam Indonesia maju penuh semangat. Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1444 Hijriah. Semoga kita mendapat berkah dan amalan Ramadan tahun ini. Mari bersatu meraih berkah. BTV bersatu menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat sosok dari berbagai sudut pandang, memberikan inspirasi dari kisah mereka, dan menciptakan semangat untuk semua. Saksikan Figur Publik, Senin hingga Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bersama BTV, bersatu raih berkah. Penampilan keren dari Dewa Pujana. Dan tersaji duet keren malam ini bersama Astrid fit Dewa Pujana dengan suara merdu bersama Astrid. Jadikan aku yang kedua. Serta bernostalgia bareng lagu-lagu Vagetos. Jangan lewatkan penampilan mereka. Saksikan EP Kamis jam 8 malam hanya di BTV Bersatu Raih Berkah. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan niscaya kamu akan mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kamu. Sehingga apa? Hari ini kita kelihatan kesempurna karena kekurangan kita ditutupi oleh Allah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah imamnya perempuan. Berbincang bersama orang nomor satu untuk akurasi dan inspirasi. Mendatangkan narasumber yang kompeten dari berbagai bidang. Dedikasi untuk informasi yang aktual dan faktual. Jangan lewatkan suguhan menarik dengan obrolan yang eksklusif. Saksikan Obrolan Malam, Senin sampai Jumat hanya di BTV. Ya pemirsa, kembali lagi pastinya hanya di Obrolan Pagi, dan untuk mengawali segmen kedua kali ini seperti biasanya kita akan mengupdate highlight apa saja yang berada di harian Investor Daily edisi Kamis 30 Maret 2023. Nah, ini dari National and Politics, ada Erick Thohir, saya sudah berjuang maksimal, Indonesia menangis. Kemudian dari Market and Corporate, Antam jadi perusahaan global di tahun 2030. Kemudian dari Money and Banking, Dirut Mandiri, kondisi perbankan tahun ini lebih baik. Ya, selanjutnya ada headline dari Investor Daily yaitu BKPM optimistis investasi mencapai 1.400 triliun tercapai. Nah, itulah beberapa headline dari Investor Daily. Untuk lebih lengkapnya Anda bisa mengupdate atau membaca Investor Daily hari ini, Kamis 30 Maret 2023. Bertepatan dengan Hari Film Nasional yang jatuh pada hari ini, kita akan mengetahui lebih dalam profesi-profesi yang mendukung terwujudnya sebuah film, terutama film laga atau film action. Karena dalam rangkaian produksi pembuatan film laga, ada sosok penting di balik adegan laga yang memukau mata kita. Mengawali karir di dunia film sebagai aktor pada tahun 2007, Deswin Pesik juga sempat dikenal sebagai aktor pemeran pengganti atau stuntman, terutama untuk adegan berkelahi atau laga. Berangkat dari kecintaan pada film sejak kecil, Deswin terjun ke dunia seni peran sejak tahun 2000. Kemudian pada tahun 2007, Deswin mulai terlibat dalam industri layar lebar hingga saat ini.
Di samping perannya di depan layar, Deswin juga menjadi instrumen penting dalam sebuah produksi film di belakang layar, terutama film laga. Deswin juga berperan sebagai pencipta adegan atau koreografer peran laga. Deswin memegang kendali sebagai produser, action director, dan fight director. Keinginan berbagi pengalaman dan mengembangkan kemampuan atau skill para pemeran pengganti mendorong Deswin untuk kemudian mendirikan stunt fighter community atau komunitas pemeran pengganti untuk adegan laga atau berkelahi. Hal ini dilakukan untuk mengakomodir talenta dari berbagai daerah di Indonesia yang ingin berkecimpung di dunia perfilman action. Jadi pengen berantem gak sih? Banget. Aku pengen ikut kamu nih. Nggak bercanda. Kalau misalkan berantem di collab sama film tuh jadinya sebuah seni, pasti ya kan? Bagus banget Betul ya. Betul sekali. Nah, tadinya nih kita sudah saksikan ya profil singkat seseorang yang berdedikasi tinggi dalam seni peran laga. Ya, meski film laga di Indonesia akhir-akhir ini jarang kita temui, tapi genre film ini sempat jaya di era tahun 80-an dan 90-an. Dan sudah hadir juga bersama dengan kita di studio ada Mas Deswin Pesik. Nah, selamat pagi. Ini Pak biasa dipanggil Abang ya? Ya. Ya, Bang Deswin, apa kabarnya? Terima Baik. kasih sudah hadir di studio kami. Selamat pagi. Boleh mungkin diceritakan kok bisa sih Bang Deswin ini bisa akhirnya menekuni seni peran laga ini sendiri? Ya. Jadi memang dari kecil itu saya suka nonton film. Jadi semua film saya tonton, tapi karena basically saya punya basic bela diri, jadi saya tetap ke action. Oh, jadi memang dari kecil sudah terbiasa sampai akhirnya pun pengen udah dewasa pengen melanjutkan skill tadi itu ya. Tapi kenapa memilih untuk menjadi stuntman gitu loh, atau peran pengganti? Kenapa nggak mau jadi aktornya sekalian begitu? Lagi pula kan juga stuntman itu istilahnya kepukul iya, ketendang iya gitu kan, tapi munculnya cuma sekelebat-sekelebat aja gitu kan. Jadi saya awal terjun di dunia film tuh memang jadi aktor dulu. Kemudian karena di Indonesia ini sangat mudah untuk mempelajari untuk jadi stuntman, saya sekalian jadi terjun jadi stuntman karena saya mau memerankan peran saya sendiri tanpa peran pengganti. Nah kemudian ya setelah dilihat saya mungkin bisa melakukan pekerjaan itu, akhirnya banyak yang ajak saya juga jadi stuntman. Oke, jadi Bang Deswin ini selain aktor, bisa stuntman, action director dan fight director juga. Dan stunt koordinator. Wow, luar biasa sekali ya. Nah, ini banyak sekali istilahnya multi talenta ya Anda ya. Bisa dikatakan banyak sekali prestasi yang Anda raih. Bisa dijelaskan apa saja? Di depan kita udah ada soalnya piala-piala dari Bang Deswin. Tahun 2002 akhir kemarin film saya short movie itu produksi yang kita buat sendiri itu menang di Kroasia. Kebetulan ada pialanya 2 di situ, jadi Best Martial Art Movie dan Best Movie Chosen by Audience. Kemudian di New York itu Urban Action Showcase, saya dapat Best Martial Art Film juga. Lalu kemudian di Tokyo awal tahun 2023 itu silver winner Best Action kalau yang ini. Jadi ada movie, action, sama martial art. Wow, keren sekali, banyak ya prestasinya ya. Nah ini pemirsa, pasti kita akan menyajikan sebuah video untuk Anda. Mari kita saksikan bersama-sama, ini dia. Suatu hari, kita akan bertemu dalam dimensi yang berbeda. Ik vermisse dich auch. Anda pasti pernah nonton film Habibie dan Ainun 3 dong? Film yang dibintangi oleh Maudy Ayunda, Reza Rahardian, dan Jeffrey Nicole ini menceritakan kehidupan muda Hasri Ainun Besari sebelum menikah dengan Habibie, Presiden Republik Indonesia ketiga. Hebatnya nih, film yang disutradarai Hanung Bramantyo ini pernah menjabat penghargaan penata editing terpuji dalam ajang Festival Film Bandung 2020. Wah, keren ya. Ngomongin film Habibie dan Ainun 3, lokasi syutingnya ternyata berada di Yogyakarta. Boleh juga nih kita healing di lokasi syuting. Studio Alam Gamplong berada di Desa Sumberhayu, Mayudan, Sleman, Yogyakarta. Tempat wisata ini bisa dibilang sebagai mini Hollywood karena kerap dijadikan sebagai set film Indonesia.
Studio yang diinisiasi oleh Muriati Sudipyo ini sengaja dibuat karena dirinya ingin menyumbangkan film untuk bangsa. Jadi awal mulai dari Gamplong Studio ini dulu itu merupakan sebuah alas Kak, atau masih berupa kebun jagung dan tanah lapang saja. Terus pada tahun 2017 itu awal mulai babat alas untuk dijadikan studio oleh Bapak Hanung Bramantyo. Nah, mulai tahun 2018 itu digunakan untuk syuting film film Sultan Agung. Nah, setelah film Sultan Agung, itu yang kedua ada film Bumi Manusia tahun 2018. 2019 ada film Ayun Habibie yang ketiga. Terus yang terakhir kemarin digunakan untuk syuting film Gatot Kaca yang diperankan oleh Rizky Nazar. Di sini terdapat sejumlah spot yang dijadikan tempat syuting loh. Misalnya nih, tempat syuting film Bumi Manusia, Rumah Ainun, hingga Gatot Kaca. Saat tidak ada syuting, tempat ini juga bisa kok dijadikan wisata edukasi. Atau dijadikan tempat foto-foto yang instagramable. Mau cari experience baru aja sih, jadi mau lihat keadaan yang biasanya ada di sosial media ya, biasanya anak muda, jadi mau coba aja. Mau lihat secara langsung lebih tepat. Ini kita kesini dalam rangka foto untuk buku tahunan. Ya, kita mengambil tema Indonesia 90s, jadi ya kita pilih tempat ini. Studio Alam. Ya, kebetulan kita juga baru tahu kalau ada Studio Alam Gamplong ini, dan ternyata juga tempatnya, terus properti-propertinya juga masuk untuk kita foto, dan temanya juga emang sesuai sama yang kita inginkan ya. Biaya masuknya terbilang terjangkau loh. Cukup mengeluarkan biaya Rp10.000 per orang, pengunjung sudah bisa masuk ke beberapa wahana syuting film. Wah, murah meriah ya. Chandra Adi Nurvidya, Yogyakarta. Deg-degan ya. Dan itu feel-nya beneran dapat. Aku kira bakalan kayak agak pelan-pelan aja gitu, ternyata beneran dipukul loh. Ternyata beneran dipukul gitu loh. Tapi ya udah, kita silakan duduk dulu ya. Silakan bolehin Bang Daswin bisa sedikit bergeser. Maaf, dengan Bang siapa? Raka. Bang Raka, rambutnya berantakan Bang. Tadi itu sedikit contoh ya bagaimana adegan laga dan pemeran pengganti melakukan aksinya nih Ocha dan pemirsa. Nah, kita sudah ada Bang Daswin juga sama Bang Raka. Mungkin kita akan ngobrol-ngobrol sedikit juga ini sama Bang Raka. Katanya Bang Raka ini sejak kapan sih bisa berkecimpung untuk menjadi adegan laga, berkecimpung di stuntman ini? Kebetulan bergabung di komunitas Stunt Fighter Community dari 2018. Oh, 2018. Nah, ini untuk mendirikan Stunt Fighter Community. Ini idenya dari mana, Bang? Itu dari saya sendiri. Oke. Kebetulan saya awal-awal mengajak mereka yang punya basic bela diri. Dan di beberapa daerah. Dari beberapa daerah. Itu ada ini nggak kualifikasinya atau apa ya? Castingnya lah istilahnya untuk masuk stunt fighting community. Ya, di stunt fighter community itu. Jadi saya lihat kalau mereka punya basic bela diri, mereka punya kemampuan, dan mereka punya passion di film action Indonesia. Oke, tapi ini karena Bang Daswin sama Bang Raka tadi abis bela diri, ini agak ngos-ngosan, mungkin kita kasih waktu 5 detik buat ambil nafas dulu. Biar agak lebih santai kali ya. Iya, tepat sekali. Tapi Bang Daswin sama Bang Raka boleh nggak waktu berlaga ini pernah ada cedera kah atau terluka atau sampai patah gitu, pernah nggak sih? Kalau saya sendiri sih belum pernah. Belum? Oke, kalau Mas Raka? Kalau saya pernah tapi nggak parah. Pernah tapi tidak parah. Nah, tapi tadi kita sempat melihat itu beneran nggak sih itu mukulnya, nendangnya gitu? Tapi karena kalau misalnya kita lihat di TV itu seolah-olah beneran gitu kan? Iya, bener-bener. Atau ada tekniknya nih? Atau ada rahasianya? Kalau dari saya itu seperti awalnya kelihatan beneran, tapi kita kontrol. Oh. Jadi begitu udah mau kena, itu kita kontrol, kita tahan.
mungkin ada tekniknya, mungkin ketika berlaga itu supaya nggak sampai cedera gitu. Ada nggak mungkin tekniknya atau rahasianya biar nggak sampai itu luka? ada. Itu ada. Ada ya? Jadi kalau misalnya kayak latihan jatuh-jatuhan, kegiatan kita tuh untuk latihan gimana jatuh, tapi bukan di matras. Oh, jatuh bukan di matras. Iya. Seperti tadi itu sakit beneran nggak sih, Mas Raka? Enggak, karena Oh, udah enggak. memakai teknik yang benar. Tadi kita dengerin supaya gerbek-gerbek gitu Iya, sampai beneran brek gitu. Kalau mungkin kita yang berantem, Ocha udah luka-luka parah kali ya. Langsung encok ya. Oke, baik. Nah, kemudian Mas Daswin sendiri nih, kira-kira apa sih yang misalkan diharapkan dari seorang stuntman atau di stunt fight community ini untuk film adegan laga di Indonesia? Sejauh ini sih saya lihat memang untuk stuntman di Indonesia itu sudah cukup bagus. Gitu. Cuman memang kita ini kelemahannya memang belum punya organisasi. Jadi organisasi yang mengatur para stuntman tersebut, kemudian kesejahteraannya atau dengan asuransinya seperti itu. Oh, iya. Nah, terakhir sebelum kita say goodbye sama Bang Daswin sama Bang Raka, nih harapannya nih untuk perfilman dan laga-laga di Indonesia nih, mudah-mudahan kedepannya bisa jadi seperti apa harapannya Bang Daswin? Kalau saya punya harapan film Indonesia itu bisa jadi satu industri yang bisa atau tolak ukur lah ya, bisa jadi kayak film-film Hong Kong zaman dulu. Karena memang dulu tahun 80-an itu zaman angkatan senior saya, Berry Prima, Aten Bangun, itu film kita tuh sangat maju ya waktu itu. Banyak sekali judul-judul film action di Indonesia. Oh, banyak sekali film-film action di Indonesia ya. Luar biasa sekali. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dulu terhadap Bang Daswin dan juga Bang Raka. Terima kasih atas kehadirannya dan semoga harapan Anda berdua dapat terwujud ya. Betul sekali. Untuk perfilman laga Dan Indonesia. fighter community-nya bisa sukses terus ya buat Bang Daswin dan Bang Raka juga. Terima kasih. Amin. Dan selanjutnya pemirsa, jangan kemana-mana, kita masih memiliki informasi menarik lainnya. Tetap di Obrolan Pagi, Sarapan informasi pagi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah momentum untuk beramal dan meningkatkan kesolehan, baik kesolehan pribadi maupun kesolehan sosial kita. Selamat menunaikan ibadah puasa, mari bersatu meraih berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BTV Bersatu menginspirasi. Melihat sosok dari berbagai sudut pandang, memberikan inspirasi dari kisah mereka, dan menciptakan semangat untuk semua. Saksikan Figur Publik, Senin hingga Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bersama BTV, Bersatu Raih Berkah. Penampilan keren dari Dewa Pucana. Dan tersaji duet keren malam ini bersama Astrid fit Dewa Pucana dengan suara merdu bersama Astrid serta bernostalgia bareng lagu-lagu Vagetos. Jangan lewatkan penampilan mereka. Saksikan EP Kamis jam 8 malam hanya di BTV Bersatu Raih Berkah. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan niscaya kamu akan mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kamu. Sehingga apa? Hari ini kita kelihatan kesempurna karena kekurangan kita ditutupi oleh Allah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah imamnya perempuan. Nah, pemirsa, masjid menjadi tempat terbaik untuk menghabiskan waktu saat Ramadan. Berikut ini ada masjid dengan arsitektur unik yang kental dengan nuansa Tionghoa. Ya, tepatnya di Jalan Tamblong, Kota Bandung, Jawa Barat. Nah, seperti apa ini? Berikut liputannya untuk Anda.
Masjid Lause II merupakan masjid yang kental dengan nuansa Tionghoa. Masjid yang dapat menampung 700 jemaah ini merupakan wadah menimba ilmu dan berbagi informasi bagi warga keturunan Tionghoa yang ingin mempelajari agama Islam. Berdiri sejak 1997 lalu, ribuan warga Tionghoa telah mengucapkan 2 kalimat syahadat di masjid ini. Ini untuk menjembatani warga keturunan Tionghoa yang memang ingin belajar tentang agama Islam. Memang tahun 1991 sedikit sekali ustadz, ulama atau kiai yang merangkul warga keturunan Tionghoa yang memang tertarik beragama Islam. Masjid berusia 27 tahun ini tak hanya menjadi tempat beribadah saja, namun juga sebagai tempat berkumpulnya komunitas Muslim Tionghoa di Bandung. Talnya arsitektur Tionghoa merupakan wujud ikatan emosional antara para jemaah keturunan Tionghoa dengan budaya dan identitasnya sebagai keturunan Tionghoa. Secara tidak langsung, kami ini ada semacam ikatan emosional gitu, di mana warga keturunan Tionghoa ketika ingin menjadi seorang Muslim, notabene dia ingin punya komunitasnya gitu. Kemudian adat istiadatnya itu tidak ditinggalkan itu, selama itu memang bersifat adat gitu. Masjid Lause juga menyelenggarakan berbagai kegiatan saat Ramadan tiba, seperti sholat raweh bersama, tadarus, hingga berbagi takjil. Aib Supandi, Bandung, Jawa Barat. Nah, di Hari Film Nasional nih pemirsa, kayaknya kurang afdol ya kalau kita tuh tidak membahas soal rekomendasi film. Betul banget, Ocha. Tahu nggak sih, Ca, soalnya nih ya, ternyata di hari ini ada 3 film horor karya anak bangsa yang tayang perdana. Nah, berikut informasi selengkapnya. Bertepatan dengan Hari Film Nasional, Sineas Anak Bangsa kompak tayangkan film hasil karyanya. Menariknya, ada 3 film horor yang tayang bersamaan di hari ini. Pertama adalah Tulah 613. Film ini menceritakan sosok Gilang yang merayakan ulang tahun ke-21 bersama sahabatnya Sarah dan Kevin. Niat mencari kesenangan dengan berlibur, mereka justru menerima teror-teror misterius yang mengancam jiwa. Selanjutnya ada film Teman Tidur. Kisah film ini dimulai dari tersebarnya video erotis seorang siswi bernama Kelly. Mengetahui videonya viral, Kelly memutuskan untuk bunuh diri. Kelly pun gentayangan demi mencari keadilan dan kebenaran tentang kematiannya. Satu lagi film horor yang siap membuat bulu kuduk Anda merinding saat jelang berbuka puasa adalah Pelet Tali Pocong. Film ini menceritakan tentang Andi yang kerap dihina dan dipermalukan oleh bosnya, Susan. Dendam Andi berujung dengan keputusan untuk merebut hati bosnya tersebut agar dapat menguasai hartanya. Sesuai dengan judul, cara merebut hati sang atasan, Andi tentu menggunakan pelet tali pocong. Nah, pemirsa, film mana yang akan jadi tontonan Anda hari ini? Aku mau ngajakin kamu nonton Nggak mau, aku nggak suka, Ocha. Tapi tadi yang terakhir itu loh, untuk merebut hati bos pakai tali pocong agak serem ya. Untuk merebut hati bos aja harus pakai yang mistis-mistis gitu, agak serem banget tuh. Don't try this at home. Iya, don't try this at home. Itu bener banget kata Ocha. Nah, pemirsa, kita akan beralih ke informasi lainnya ya. Ini tidak hanya warga kota loh yang kecantol sama pesona mobil listrik. Ternyata di desa warga-warganya juga mulai nih menggunakan mobil non BBM. Ya, layaknya kegiatan sehari-hari di desa, mobil listrik yang satu ini didesain mampu mengangkat hasil tani hingga 1 ton. Nah, yang bikin makin bangga nih Osha pemirsa, mobil ini adalah ciptaan para siswa SMK dengan memanfaatkan bangkai mobil bekas. Tidak mau ketinggalan dengan warga kota, para petani di Banjarnegara, Jawa Tengah sudah menggunakan mobil listrik. Tak perlu impor dari luar negeri.
Mobil-mobil canggih ini adalah mahakarya dari siswa SMK di Banjarnegara. Bahan-bahannya pun tak memakan biaya banyak. Hanya bermodalkan bangkai mobil yang sudah tidak terpakai, ditambah 3 baterai dengan kapasitas 76 volt serta dinamo penggerak. Maka para pelajar SMK Pancabakti ini mampu membuat mobil pick-up yang dapat membawa beban hingga 1 ton dengan kecepatan maksimum 40 hingga 60 km per jam. Keren! Ini baru salah satu kegiatan bermanfaat sambil nunggu waktu berbuka puasa. Sistem kerja untuk penggeraknya tetap sama menggunakan transmisi dari mobil itu sendiri. Untuk perbedaannya di mesinnya saja. Mesinnya hanya diubah menjadi teknologi listrik. Nah, tanpa bahan bakar juga di mobil itu sudah nggak ada beban mesin, terus beban tangki bahan bakar. Mobil inovasi anak bangsa ini sengaja dibuat untuk para petani desa. Tidak hanya mempermudah, harganya pun tentu murah dan ramah bagi para petani. Hanya dengan merogoh kocek 15 juta rupiah, petani desa sudah bisa punya mobil pick-up mewah. Tim Liputan, Banjarnegara, Jawa Tengah. Pemirsa, nggak terasa sudah 1 jam kita menemani Anda dan informasi tadi menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Novia Putri Pama. Dan saya Ina Rosalin beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan jangan lupa ya untuk Anda follow di akun media sosial kami, baik itu di YouTube, Twitter, dan juga Instagram. Selamat menjalankan ibadah puasa, tetap bersemangat pastinya hanya bersama BTV, bersatu menginspirasi. Sampai jumpa.